Lego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Untung Terus, atau kami berasal dari FRI 067. Di sini sebelum perkenalkan, saya Muhammad Adi Darmawan dengan NIM 1201184234. Saya Rakan Furkon Adi Putra dengan NIM 12011184269. Saya Noval Madi Fadila dengan NIM 12011180199. Kenapa berlama-lama, kita mulai aja. Jadi yang pertama ini sini ada study case. Jadi di sini adalah PT Untung Terus itu adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat pemotong daging. Nah, alat pemotong dagingnya sendiri diberi nama dengan meat slicer. Nah, jadi berhubung PT Untung Terus itu merupakan sebuah perusahaan manufaktur, jadi setiap harinya selalu ada produk meat slicer yang dijual dengan jumlah yang besar, dengan volume yang besar. Dan selain itu juga selalu ada bahan baku yang masuk dalam jumlah yang besar. Lalu PT Untung Terus juga memiliki SDM atau sumber daya manusia yang menggerakkan kegiatan operasional PT Untung Terus. Dengan banyaknya volume barang yang dijual maupun dibeli oleh PT Untung Terus, terkadang membuat perusahaan ini tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam kegiatan operasionalnya. Jadi oleh karena itu PT Untung Terus memerlukan aplikasi atau web app yang dapat menghimpun basis data untuk mempermudah berbagai kegiatan dalam perusahaan seperti pendataan material yang dijual maupun material yang dibeli, sampai dengan gaji SDM. Terlebih lagi, aplikasi atau web app basis data ini dapat menaikkan daya saing perusahaan dalam hal efektif dan efisiensi. Mungkin bisa di next. Jadi tujuan dari pembuatan laporan ini yang pertama itu mengetahui pengaruh penggunaan kesisteman basis data dalam kegiatan operasional PT Untung Terus. Yang kedua, menganalisis data yang dihasilkan untuk meningkatkan kinerja PT Untung Terus. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama itu memperbaiki masalah kesisteman yang dihadapi oleh PT Untung Terus dalam kegiatan operasional. Lalu yang kedua itu meningkatkan kinerja PT Untung Terus agar kedepannya budaya efektif dan efisien menjadi tujuan operasional perusahaan. Next, jadi yang pertama itu ada proses bisnis. Jadi proses bisnis itu adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan layanan atau produk dan mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut melibatkan input, output, dan memerlukan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menjembatani model proses bisnis, hal yang dibutuhkan dapat disebut sebagai integrasi proses bisnis. Sebelum membuat integrasi proses bisnis, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi setiap proses bisnis. Identifikasi ini itu mengidentifikasi di mana dan apa yang harus ada untuk interoperabilitas antara beberapa organisasi. Kemudian dapat membuat peta integrasi proses bisnis. Lalu ini merupakan contoh peta dari proses bisnis. Ini bisa di next lagi. Ini sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya adalah basis data. Basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Next. Selanjutnya adalah diagram UML. Diagram UML ada 4, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Untuk use case diagram ini ada 5 simbol, yaitu adalah description actor, use case, association, generalization, dan extend. Dan ini merupakan use case diagram, contoh use case diagram. Next. Untuk activity diagram itu ada 8 simbol, yaitu initial state, activity final state, activity, decision, fork node, join node, swim lane, dan control flow dan object flow. Dan ini merupakan contoh activity diagram. Next. Ini merupakan contoh kelas diagramnya. Next. Dan ini adalah contoh dari sequence diagram. Next. Mungkin kita lanjutkan ke website terlebih dahulu, yang dimana untuk website kami sendiri, kami menggunakan basis PHP, yang dimana untuk dari basis data websitenya sendiri akan tersimpan pada PHP MyAdmin dari strukturnya sendiri. Selanjutnya adalah website tersendiri. Untuk website tersendiri, berikut merupakan homepage dari website kami, yang dimana terdapat logo PT Untung Terus dan juga ada copyright dari PT Untung Terus, yang dimana untuk copyright ini sendiri berguna agar tidak adanya duplikasi dari perusahaan lain. Selanjutnya adalah login page, yang dimana login page di sini digunakan untuk masuknya setiap employee memiliki akun dari PT Untung Terus tersendiri.
Selanjutnya adalah admin. Admin di sini bisa menggunakan website ini untuk mengatur adanya employee dan juga account, yang dimana untuk employee-nya sendiri dapat dilihat, kita bisa melihat adanya database dari employee sendiri seperti bank, account number, password, nama employee, dan juga username-nya. Dan untuk setiap divisinya di sini terdapat ada 3 divisi, yaitu divisi pertama production, divisi kedua procurement, dan divisi ketiga procurement, dan divisi keduanya adalah finance. Selanjutnya adalah account. Berikut merupakan account dari PT Untung Terus. Selanjutnya kita masuk ke homepage dari production. Untuk production sendiri, di sini digunakan agar tim produksi bisa dengan mudah mengatur adanya produksi yang masuk dan meminta material kepada tim dari procurement tersendiri. Seperti contoh di sini ada MPS, ada produk, ada list produknya, lalu ada material request, BOM, dan juga ada procurement sendiri, yang dimana procurement ini akan dilanjutkan ke tim procurement yang nantinya akan dieksekusi oleh tim procurement. Selanjutnya, setelah adanya request dari tim produksi, akan dilanjutkan ke tim procurement. Tim procurement di sini bisa mengatur procurement yang ada dari basis website ini sendiri, yang dimana mereka bisa mengetahui adanya procurement yang masuk, lalu mereka bisa mengetahui apa saja procurement transaction yang telah dilakukan, adanya material, lalu apa saja material request yang masuk. Setelah itu mereka bisa melakukan cetak receipt untuk sebagai hard copy, sebagai bukti apabila dibutuhkan. Selanjutnya untuk divisi finance sendiri, divisi finance menggunakan basis website ini untuk keperluan finance dari jalannya perusahaan, mulai dari jurnal, procurement transaction, salary, dan juga receipt, yang dimana untuk salary sendiri kita bisa melihat bahwa digunakannya website ini untuk tim finance adalah mereka bisa mengetahui dengan basis data salary yang diharuskan untuk setiap pekerjanya. Lalu adanya jurnal dan procurement transaction-nya sendiri ini, tim dari finance bisa mengatur jalannya keuangan yang ada. Setelah itu ada cetak receipt juga, ya, di mana apabila dibutuhkan adanya hard copy untuk dijadikan laporan setiap bulannya. Mungkin sekian saja penjelasan website dari FRI kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.